Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk dan masih bersama Sandi ngebahas soal kehidupan pekerjaan dia di Jepang dan juga kita akan ngebahas nih sedikit-sedikit tentang kehidupan pribadinya. Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu nih, kalau misalnya tadi kan juga lo ngomong kalau UMR di Jepang lah ya bisa dibilang itu kan kurang lebih dalam rupiah itu sekitar 30 juta, tapi sebenarnya Ya, berbanding lurus dengan lifestyle di sana yang lumayan tinggi ya gitu. Nah sebenarnya tinggi itu dari mananya sih? Apakah dari cost-nya, maksudnya dari tempat tinggal, kayak misalnya lo kan apart ya, maksudnya kayak ngekos dan lain-lain, terus makanannya seperti apa dan konsumtif gak sih orang Jepang tuh? buat anak-anak muda sih termasuk konsumtif ya kebanyakan ya. Karena kalau dipikir-pikir biaya yang paling berat tuh biasanya tuh di kos biasanya. Kalau misalnya tinggal di tempat yang kos yang murah ya itu bagus. Cuma kalau misalnya orang-orang yang tinggal di tempat kos yang emang udah mahal, itu berarti sebagian pendapatannya emang udah hilang di sana kan, hilang buat bayar kos. Dan untuk makan kalau seandainya masak sendiri tuh entah kenapa nggak semahal yang dibayangkan gitu. Ternyata kalau misalnya kita bisa bikin masakan kita sendiri itu bisa lebih menghemat biaya. Dan yang paling cepat nyerap uangnya itu adalah yang tadi saya bilang, kalau misalnya hangout sama teman ke bar itu lumayan berasa juga sih, karena itu sekali pergi kurang lebih 700 sampai 1 juta tuh udah pasti hilang lah gitu, terus sekali pergi makan gitu. Oh, Jadi oke. kadang kalau misalnya teman-teman yang misalnya kan kalau misalnya mereka pergi minum kadang nggak cuma satu tempat doang, jadi habis satu tempat ke tempat lain lagi, habis satu tempat lain ke tempat lain lagi. Nah itu biasa cepet tuh hilangnya uangnya. Oke. Berarti bisa Iya, dibilang konsumtifnya tuh bukan lebih ke belanja gitu-gitu ya, tapi iya, benar-benar iya, kayak nongkrong, iya, bersosialisasinya kayak gitu. bersosialisasi, iya, Berarti kehidupan sosialnya emang. oke. Berarti jajan-jajanan di sana atau restoran-restoran makanan pun juga mahal ya di sana ya? Relatif sih, baik lagi cuman biasa kalau di Jepang itu em, kalau misalnya makan kayak tempat-tempat makan yang kayak normal nih kayak misalnya Yoshinoya let's say ya, itu harganya kurang lebih ya masih wajar lah, sekitar 500 yen berarti sekitar 70.000. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ke tempat restoran yang emang lebih tempatnya lebih mewah ya itu biasa lebih mahal biasanya. Oke. Nah kalau misalkan menurut lo sendiri nih gitu, gimana lo sendiri sebagai yang bisa dibilang ya sekarang lagi jadi warga Jepang, gimana nih Ya. lo, beban nggak sih walaupun dengan uang gaji lo bisa dibilang besar ya gitu, tapi dengan lifestyle lo di sana seperti apa? Apakah memang lo mengikuti, mau tidak mau lah akhirnya mengikuti lifestyle yang di sana yang cukup dibilang mahal, atau lo masih bisa nih bisa mengirit lah gitu, bisa Ya, hemat ya. gitu? Beruntungnya sih tempat tinggal gue sendiri juga kosannya nggak mahal kan, jadi bisa save money dari sana. Cuma ada di mana rasa itu kita pengen save money targetnya segini, tapi misalnya bulan ini ajakan temen tuh untuk hangout tuh banyak nih, dan kebanyakan tuh nggak bisa ditolak, tapi kalau misalnya senior yang ngajakin ya jadi udah ikut deh walaupun agak berat hati gitu. Cuman lumayan sering sih kadang ngerasain kayak gitu, maksudnya kita nggak berencana untuk ngeluarin duit di sana, tapi ya karena situasi ya harus mengambil pemaksa kita buat ikut ya akhirnya mau nggak mau jadi harus keluarin biaya kayak gitu. Oke. Dan itu berarti Hmm. berlangsung setiap minggu pasti dong ada ajakan kayak gitu. Dan lo mau nggak mau berarti nggak bisa nolak. Untungnya mungkin setelah karena ada lockdown corona juga, jadinya kan bar tutup tuh, mereka nggak boleh menyajikan alkohol. Jadi frekuensi kita untuk pergi ke bar tuh jadi menurun drastis gitu. Jadi pada saat akhir-akhir ini lebih bisa menghemat lah, lebih bisa buat menabung gitu. Oke. Berarti ya beruntungnya di saat pandemi berarti ada Oh iya, untungnya mohon juga maaf ya. gitu. Karena Iya. ya mau tidak Saya mau. bisa menghemat karena corona. Ya. Oke. Nah kalau misalnya lo sendiri nih gitu ya, baik lagi masih masa sebelum pandemi atau ketika lagi pandemi, ketika lo penat, apa sih tempat favorit lo yang lo kunjungi untuk melepas penat tersebut? Gue sebenarnya tipe orangnya indoor ya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya lagi stres, gue lebih seneng kayak misalnya nonton film atau misalnya sepedaan sendirian kayak gitu. Cuman gue juga tipe orang yang sebenarnya kalau sendirian nggak mungkin minum alkohol. Jadi kalau seandainya emang lagi ada pesta, lagi ada event tertentu baru minum. Cuma gue pun sendiri juga tipe orang yang jarang pergi ke bar sendirian. Jadi kalau misalnya lagi penat nih, lagi stres kerja, ya udah pulang ke rumah, nyantai,
chill nonton Netflix kayak atau apa gitu, itu udah bisa ngelepas stres. Oh, Atau nggak jalan-jalan di taman juga itu bisa ngelepas stres juga, jalan-jalan di taman. oke, berarti lo bisa dibilang irit ya, maksudnya lo nggak terlalu mengikuti lifestyle yang Iya, iya. hedon gitu di sana. Oh. Ya, harus ada breaknya ya. Oke. Kira-kira nih ya, kalau kan juga tadi sudah mulai saving money lah ya, pastilah dari gaji lo gitu. Ada nggak sih mungkin kepikiran ketika lo pulang ke Indonesia, hal yang mau lo lakuin, mungkin lo mau buka bisnis atau apa gitu? Sekolah sih yang lagi kepikiran untuk misalnya ambil S2 lagi, ya kalau bisa, sekarang kan kalau udah dapat gaji nih ya, harus bisa sisihin, kalau misalnya mau sekolah ya pakai uang sendiri. Sebenarnya pikiran di situ sih. Oke, berarti dalam waktu dekat bisa dibilang lo belum ada plan untuk pulang ke Indonesia. Pulang buat sekedar apa namanya, ketemu sama keluarga, cuma tak baik sini. Oh, oke. Iya. Kangen nggak kira-kira sama Indonesia? Mungkin Kangen dong. iya, suasananya apa yang mungkin paling dikangenin sama Indonesia? Yang paling terutama orang tua sih, kangen sama orang tua juga, dan juga teman-teman yang ada di Indonesia sekalian, kangen lah. Karena kan kita ngobrol sama teman orang Jepang, ngobrol sama teman orang Indonesia juga beda ya rasanya ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi mau ngelepas stres, pengen kayak curhat yang benar-benar full curhat, kadang kalau sama teman orang Jepang tuh agak sedikit susah gitu loh. Cuma kalau misalnya ada teman orang Indonesia atau teman-teman yang ada di Indonesia lebih dekat juga, kangen buat ngobrol lagi gitu, hangout bareng mereka. Terus yang terakhir sih kangen sama makanan sih. Makanan kangen banget. Terutama di kota gue tuh nggak ada sama sekali restoran Indonesia. Dan buat cari-cari bahan-bahan makanan untuk bisa bikin sendiri pun juga sedikit sulit gitu. Dan harga lebih mahal kan. Oh. Jadi itu kangen banget, ya. Nah, berarti apa yang lo lakukan ketika lo lagi kangen sama masakan Indonesia? Di sana nggak ada restorannya, bahan makanan di sana mahal. Apa kira-kira? Lo mau lihat foto di Google ya kan? Iya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nonton YouTube, lihat YouTuber misalnya lagi makan mukbang makanan Indonesia, kita ya sedikit sedih, cuman liatin aja deh gitu. Ya ampun, berarti sehari-hari lo apa nih biasanya? Ada nggak mungkin ya lo lagi kepengen banget gitu, terus gimana dong? Pernah sekali dikirimin sama orang tua, dikirimin sambal sama dikirimin keripik kentang. Itu ngirit banget makanannya karena takut habis gitu kan. Jadi makannya sedikit-sedikit gitu kalau lagi ada hari spesial ya makan gitu. Oke. Susah ya, berarti lo lumayan struggle juga ya, maksudnya Iya. tadi lah kita agak sedikit membahas yang pertama tadi kayak lo struggle kehidupan pekerjaannya, struggle lo belum maksudnya susah untuk ketemu sama orang Indonesia yang bisa cocok sama lo, dan struggle juga sama makanannya juga gitu. Makanan sih. Nah, ada nggak sih mungkin kayak lo pengen stay di Indonesia tapi yang dalam waktu yang lama untuk lo benar-benar lepas kangen gitu? Iya, sebenarnya rencana kan ntar juga mungkin tahun depan kalau misalnya situasinya udah mendingan kan rencana pengen balik. Nah, ntar pada saat itu ya mau lepas deh semuanya dan makan makanan banyak gitu yang selama ini ditahan gitu sama ketemu sama teman-teman. Oke. Tapi kan ketemu teman-teman dan lain-lain ya pasti lepas kangen lah gitu di Indonesia. Juga teman-teman di BINUS juga banyak ya gitu kan. Banyak ya. Nah, tapi pertanyaannya nih, ini sedikit agak pengen kepo-kepo korek-korek kita. Dapat pacar nggak di sana? Ya ampun. Belum, masih cari. Teman dekat mah ada, cuman belum baca. Oh, oke. Susah nggak sih? Ya ampun. Sebenarnya susah sih enggak sih, cuma kadang kita kepikirnya kalau misalnya pacaran sama orang Jepang, kadang tuh kita mikirnya ntar mau dibawa kemana gitu loh misalnya. Karena kan kadang culture gap juga sedikit, kadang sulit juga kan, pemikirannya juga beda. Iya, cuma kadang tertarik mah ya ada lah. Oke. Ini lebih ke secara general ya, cewek-cewek gitu ya, bisa dibilang cewek-cewek di Indonesia sama cewek-cewek di Jepang tuh mungkin ada nggak sih ciri-cirinya, kalau di Jepang seperti apa, di Indonesia seperti apa, dan apa perbedaan yang paling signifikan yang lo rasakan gitu, baik lo lagi bergaul ya, maksudnya berteman, atau emang lagi ada niat nih gitu pengen lebih jauh gitu. Iya, cewek Jepang itu jauh lebih jaim. Jadi lama banget sampai dia bisa ngebuka, oh sifat Asia ternyata kayak gini gitu. Cuma kalau cewek-cewek Indonesia tuh lebih cepat friendly lah, lebih cepat friendly.
dan lebih bisa kayak bercanda-bercanda gitu. Cuma kalau cewek Jepang lebih kayak oke, kita liatin dulu deh kayak gitu, pelan-pelan gitu. Jadi kadang harus pinter-pinter baca kode kadang kalau sama cewek Jepang. Kadang kan dia nggak mungkin bisa langsung ngomongin apa yang mereka rasakan kan gitu. Oh, Jadi mungkin maksudnya ini gitu. wow. Nah kalau misalnya benar tebakannya, berarti dia mulai terbuka sama kita ntar kayak gitu. Oke, susah ya. Susah. Maksudnya bukan dalam artian pengen deketin, dalam artian lo suka dan lain-lain, tapi maksudnya dalam bergaul pun juga ternyata susah ya. Iya. Oh. Tapi ya tergantung orang juga sih. Ada yang misalnya lebih cepat terbuka sama orang, dan kadang orang-orang Jepang kalau misalnya dia ketemu sama teman baru yang terutama teman baru itu dari negara lain, mereka biasa lebih ada interest gitu, lebih tertarik, dan mungkin di situ lebih terbuka lah. Cuman kalau misalnya budaya mereka sendiri kan emang nggak bisa langsung ngasih unjuk apa yang mereka rasakan aslinya gitu loh. Jadi mungkin mereka lebih gampang open kalau misalnya ngobrol sama orang-orang dari negara asing. Oh, oke. Iya. Iya. Berarti memang, lo berarti udah melewati banyak adaptasi yang lumayan panjang ya gitu sampai akhirnya detik ini gitu lo Lumayan. bisa cerita semuanya sama kita yang ada di Indonesia ini gitu kan, bisa membayangkan seperti apa kegiatan dan juga keadaan di Jepang gitu. Tapi mungkin gue mau nanya lagi nih, kira-kira makanan Jepang yang paling lo favorit dan paling lo suka apa? Sebenarnya ini terlalu mainstream sih. Sebenarnya yang paling gue suka sushi. Gak seru banget. Maaf. Gak apa-apa, Ya, buat lo gak seru, tapi buat kita tuh lumayan ngiler sih. Ya. Cuma ada rekomendasi nih buat teman-teman. Catat ya. Kalau misalnya ke Jepang, itu jangan cari yang namanya ramen. Aduh, ramen tuh udah biasa banget. Karena masih banyak ternyata makanan-makanan Jepang yang enak-enak gitu. Dan salah satunya adalah, mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu, salah satunya adalah tsukemen. Kalau misalnya kalian tertarik, bedanya itu adalah tsukemen sama ramen. Kalau ramen itu kan ya mie sama kuah campur aduk jadi satu kan. Cuma kalau yang namanya tsukemen itu kuahnya dipisah, mie-nya dipisah. Jadi itu lebih nendang lah gitu rasa rasa kaldu kuahnya gitu. Jadi direkomendasiin kalau teman-teman yang ntar ke Jepang, jangan cari ramen, carinya tsukemen. Oke. Dan juga kalau sushi mungkin udah umum ya gitu ya. Karena kan di Indonesia sushi Jepang tuh kan lumayan banyak lah gitu favorit gitu. Banyak masuk favorit gue sih sebetulnya gitu. Apa sih mungkin ada nggak OG-nya gitu kan Jepang yang asli banget sama di Indonesia tuh bedanya apa sih gitu, atau dari bahan-bahannya pasti udah beda ya, tapi dari segi rasa mungkin bisa lo ceritain, kita cuma bisa membayangkan aja nih soalnya. Maaf. Kebetulan gue dulu sempat kerja di restoran sushi juga kan. Jadi gue sedikit tahu bedanya di mana. Jadi kalau misalnya tadi benar yang kayak tadi Viana bilang, beda di bahan doang sebenarnya sih. Kalau misalnya terutama kayak wasabi, dari wasabinya mungkin dari beda teksturnya atau misalnya beda warnanya gitu. Kalau misalnya dari segi ikannya juga lebih fresh yang mana kayak gitu, beda di situ doang. Oke, seru banget dari cerita lo tuh banyak banget dari pengalaman kerja lo dan sampai lifestyle lo, kehidupan lo di Jepang tuh sangat-sangat banyak cerita lah gitu. Mungkin nanti kalau misalnya di Indonesia akan lebih banyak lagi lo menceritakannya gitu. Cuma sayang banget kita udah terbatas oleh durasi. Jadi thank you banget ya buat Sandi ya atas waktunya. Tapi boleh dong, gue mau minta tolong sama lo untuk closing. Ada biasanya tugas gue, tapi kali ini gue tugaskan ke lo untuk closing acara Good Talk dengan bahasa Jepang. Oke. Siap? Hai. Oke. Silakan. Oke. はい、ご覧の皆さん、こんにちは。www.binus.tv でGoogle Talk ぜひ見てください。Oke, thank you Sandi atas waktunya. Ya, sukses sama-sama. Thank you ya, thank you Viana. Iya, sukses ya, jaga kesehatan di sana dan semoga cepat pulang, jangan kelamaan di sana. Siap. Oke, dan Surfers itu tadi perbincangan saya bersama Sandi, dan akhir kata saya Viana Andita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.